Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap semangat untuk PJJ hari ini. Ya, kembali lagi bersama saya Cecep. Di sini pertemuan terakhir untuk bab 1 yaitu teks laporan percobaan. Nah, sebelum saya membahas ke pembahasan terakhir, saya akan mengulang terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, identifikasi dan membuat kesimpulan juga. Dan yang kedua, kita belajar struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, kita belajar tentang kebahasaan teks laporan percobaan, di mana kebahasaan ada 2 video. Oke, sudah ditonton bukan? Baiklah. Kalau sudah ditonton, nah sekarang kita akan membahas ke bab selanjutnya, yaitu tentang menyajikan atau membuat laporan teks laporan percobaan. Baiklah. Sebelum itu, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan saya sampaikan. Yang pertama, 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memerhatikan kelengkapan dan struktur aspek kebahasaan dan aspek lisan. Jadi, kalian dituntut untuk melakukan laporan percobaan dan kalian harus mempraktikannya. Baiklah. Untuk selanjutnya yaitu indikator di sini ya. Indikatornya siswa mampu melakukan laporan percobaan, siswa mampu menyusun teks laporan percobaan sesuai struktur yang sudah diberikan. Jadi tujuannya ini, pembelajaran ini supaya kalian mampu melakukan eksperimen dan mampu menulis laporan. Nah, supaya saya perjelas, kita lihat di sini ya. Teks laporan percobaan mencatat dan menguraikan suatu percobaan yang telah diselesaikan. Jadi kalian wajib mencatat serta menguraikannya secara detail banget ya. Apa yang kalian lihat langsung tulis dan langsung kalian buat laporan percobaannya. Oke. Nah, ini alur pembuatan teks laporan percobaan. Alurnya ya. Alurnya saya sengaja disesuaikan dengan struktur. Coba lihat di sini, apakah judul dari percobaanmu? Ya, jangan sampai lupa, judul harus yang pertama. Ya, misalkan kalian judulnya mencari zat makanan pada tahu atau tempe, atau mencari kelistrikan pada buah-buahan. Bebas ya, judul itu tergantung kalian mau melakukan eksperimen apa atau percobaan apa. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ada latar belakang ya. Latar belakang di sini, kenapa kamu misalkan tadi yang pertama ya, judulnya itu mencari zat pada tempe atau tahu. Nah, latar belakangnya kenapa kamu ingin meneliti tempe atau zat pada tempe. Nah, itu kalian jelaskan secara rinci. Ya, tidak usah banyak-banyak lah, semampu kalian. Itu pendahuluannya. Paham ya? Jadi, kenapa latar belakang itu kenapa kamu membuat laporan mencari zat makanan pada tempe? Seperti itu. Nah, yang kedua ada apa rumusan masalah percobaan? Rumusan di sini menggunakan kalimat tanya. Bagaimana, apa, kenapa, ya, pokoknya yang mengandung unsur kalimat tanya. Berapa yang perlu kita buat? Tergantung ya, tapi jangan 1. Kalau bisa sih minimal 2 lah ya, biar lebih panjang sedikit. Oke. Nah, di sini rumusan masalah percobaan. Ya, rumusannya kalian rumuskan tadi yang udah, sekarang ke tujuan dari percobaan. Nah, tujuan di sini kenapa kamu ingin melakukan eksperimen itu? Ya, supaya mungkin untuk mengetahui zat yang baik pada tempe atau tahu. Boleh itu tulis, ya. Jadi yang ada di dalam pikiran kalian terutama tentang tahu tempe,
tulis. Ya, sumbernya nanti dari mana? Ya, sumbernya kalian cari dari bahan pokok untuk membuat tempe. Ya, berarti dari mana ya? Dari sana bahan pokoknya. Ya, kalau misalkan kalian tahu proses pembuatannya, yaitu tergantung kalian mau dibuatkan laporan, terserah. Yang jelas kita kan mencarinya zat. Jadi sesuai dengan judul saja. Paham ya? Oke, selanjutnya ada teori apa yang mendukung percobaan. Nah, teori. Secara teoritis, kalau kalian belum mempunyai bukunya atau buku rujukan tentang tahu tempe, tentang bahan pokok tempe, boleh kalian cari di internet. Ya, ingat ini tahu tempe hanya contoh. Jangan sampai kalian malah membuat ini contoh dijadiin laporan percobaan kalian. Tidak boleh ya, ini contoh saja. Kamu cari dari awal sampai akhir teori tentang tempe tersebut, ya. Nah kalau misalkan cari di internet, linknya jangan lupa dituliskan di paling bawah setelah materi atau nanti di daftar pustaka khusus, ya. Oke, selanjutnya, nah ini bagaimana metode penelitian? Metode penelitian di bawahnya ini ada apa? Bahan dan alat yang digunakan. Misalkan alat dan bahannya itu untuk menguji tempe di sini apa? Ya tulis di situ, jangan ragu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa yang digunakan? Langkah-langkah di sini awal sampai akhir. Ya, awal penelitian sampai akhir penelitian. Seperti itu. Lalu bagaimana hasil percobaannya? Nah, di sini perlu kalian ketahui, hasil percobaan itu harus kalian tulis secara beruntun. Jangan sampai kalian ya berlebihan, harus sesuai fakta yang ada. Ditulis saja apa yang kalian temukan di tempe itu, misalkan ada zat ini, zat itu, ditulis ya. Terakhir buat kesimpulan. Biar lebih efektif kesimpulannya langsung aja dirangkum lagi atau diringkas lagi dari hasil percobaan, ya. Paham? Oke. Kalau kalian mulai paham, berarti kalian sudah siap dong untuk membuat teks laporan percobaan. Ya. Nah, di sini sebenarnya kan kita itu sedang di rumah. Kalau misalkan di sekolah sudah saya siapkan bahan-bahannya. Tapi karena sekarang pembelajarannya di rumah saja atau pembelajaran jarak jauh, saya rekomendasikan satu percobaan yang simpel sekali dan itu bisa dikerjakan di rumah tanpa harus beli alat-alat. Tapi kalau yang nggak punya, ada yang harus dibeli juga. Tapi karena canggih ya, banyak tapinya, nggak apa-apa. Ini opsi untuk kalian, karena kalian itu kalau harus ada tugas tuh harus jelas ya. Jadi saya kasih opsi ini sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Ya, langsung aja akan saya sampaikan. Yang pertama nih, lihat ya, bahan-bahan membuat percobaan pelangi. Ya, apa saja untuk membuat pelangi? Yang pertama, kalian harus siapkan air, lalu kaca, lalu gunting, ruang gelap, dan senter. Nah, di sini kalau kalian nggak punya gunting, ya belilah 3.000 mungkin. Kalau kalian nggak punya senter, ada HP kalian kan canggih ya, pasti ada flashnya, itu bisa jadiin senter. Cuman kalau pengen lebih bagus lagi, senter yang biar lebih enak gitu kan, kalau senter langsung. Kalau HP kan flash itu hanya satu tujuan ya. Jadi lebih efisien, efektif menggunakan senter. Nah, itu bahan-bahan untuk membuat pelangi. Nah, selanjutnya lihat di sini ya, perhatikan. Di sini ada prosedurnya. Tulis prosedurnya apa saja. Ya, kalau kalian kurang jelas, boleh kalian nanti melihat di bagian prosedur tersebut. Prosedur ini kalian boleh baca ya. Di situ ada tata caranya. Ya, sekali lagi ada tata caranya. Kalau terlalu cepat, di-pause saja. Nah, setelah kalian mempraktikannya dan sukses, jangan lupa buat laporan percobaannya. Paham ya? Buat laporan percobaannya. Nah, di sini saya akan memberikan format. Ingat, karena ini PJJ, sekali lagi pembelajaran jarak jauh,
saya langsung berikan formatnya ke kalian ya. Kalian nanti tinggal tulis ulang di buku atau di komputer kalian pakai Microsoft Word, atau kalau di buku nggak apa-apa lah. Kalau misalkan kalian laptopnya rusak atau nggak punya laptop, nggak masalah ya, jangan di HP, di buku aja langsung salin, nanti difotoin ya. Dan di sini ada format laporan percobaan, lihat ada nama, kelas, tujuan, langsung tujuan ya. Tujuannya apa, alasan melaksanakan percobaan. Sebutkan alasannya kalian mencoba untuk melakukan pelangi itu untuk apa. Nah, hipotesisnya, ingat hipotesis, masih ingat gak apa? Jawaban sementara kalian ya. Apa yang diharapkan dalam atau dari eksperimen ya. Apa hasil yang akan didapatkan menurutmu? Tulis di sana di bagian kolom hipotesis atau hipotesis. Ya, alat dan bahan, tulis prosedurnya. Tadi prosedur sudah ada, kan? Enak kalau kalian ikutin yang pelangi. Prosedurnya udah ada, datanya termasuk. Nah, kalau data kalian silakan mau ditabelkan, mau grafik. Ya, jadi supaya lebih indah itu terserah mau dibagan. Yang penting nanti terisi dengan cermat. Nah, jangan lupa hasil. Apa yang terjadi? Apakah kalian sukses membuat pelangi? Tulis. Ya, kalau nggak sukses, alasannya apa juga tulis ya. Lalu terakhir adalah simpulannya. Lihat simpulannya. Oke. Nah, misalkan kalian, aduh gampang bikin pelangi, pengen yang lain. Itu lebih bagus kalian melakukan percobaan yang lain. Ya, jadi kalian menantang diri kalian sendiri itu bagus dan nilainya pun bagus ya. Tapi tenang aja, yang pelangi nilainya juga bagus. Yang jelas kalian melakukan eksperimen dan membuat laporan percobaan. Dan ingat, kalau kalian nggak mau yang pelangi atau tidak mau memakai yang pelangi, memakai yang lain eksperimennya, laporannya tetap rujukannya yang tadi saya sampaikan itu. Ya, biar kita sama serentak. Ya, paham? Oke. Kalau sudah mulai paham, ingat jangan lupa kalian membuat eksperimen dan membuat laporan percobaannya. Ya. Dan untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian, dan mengakhiri laporan percobaan berarti kita akan melakukan pembelajaran bab kedua ya. Jadi siap-siap saja untuk bab yang kedua. Semoga pembelajaran dari awal sampai akhir kalian mengerti dan tetap semangat PJJ hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.